Pak Prabowo sebagai presiden kalau negara kan tidak punya kewenangan mengintervensi hukum, apalagi saya gitu, ya, apalagi kita nggak bisa. Niki tuh protes kemarin, kenapa dia punya berkas tanggal sekian masuk 1 hari kemudian diputus gitu loh. Saya bilang hanya ada satu jalan, ya kan, yaitu ruang yang diberikan oleh hukum adalah peninjauan kembali. Tahun di balik jeruji bukanlah waktu yang singkat. Namun bagi Nikita Mirzani, hukuman itu rupanya belum mampu meredam gejolak di dalam dirinya. Alih-alih menerima, Niki justru semakin lantang menyuarakan apa yang ia yakini sebagai ketidakadilan. Kekecewaan itu memuncak saat upaya kasasinya resmi ditolak oleh Mahkamah Agung. Momen tersebut seperti menjadi titik balik di mana Niki tak lagi hanya berbicara lewat kuasa hukum, tapi langsung turun tangan sendiri. Lewat media sosial, ia melakukan langkah yang cukup mengejutkan. Dengan nada yang penuh tekanan sekaligus harapan, Niki menyapa langsung Prabowo Subianto. Sebuah permintaan terbuka ia layangkan, berharap ada peninjauan ulang terhadap rasa keadilan yang menurutnya belum ia dapatkan. Yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami memohon peninjauan kembali atas rasa keadilan yang terjadi hari ini, ujar Niki. Di balik kata-katanya tersimpan pula keresahan yang tak bisa lagi ia tahan. Niki merasa proses hukum yang dijalaninya tak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, ia mulai membandingkan dengan kasus-kasus lain yang pernah terjadi di Indonesia. Sorotan pun diarahkan pada sosok Soesilo. Niki menyinggung rekam jejak sang Hakim Agung yang disebut pernah memberikan vonis lebih ringan kepada pelaku korupsi. Mengapa Nikita Mirzani dan Mail harus menghadapi 6 tahun penjara yang jelas tidak merugikan negara dan kasusnya terkesan dipaksakan? Sambungnya. Lantas seperti apa reaksi pihak Reza Gladi saat mengetahui adanya curhatan Niki kepada orang nomor 1 di Indonesia tersebut? Proses hukum ini adalah kewenangan dari judikatif. Kalau kemudian judikatif sudah melakukan kewenangannya sebagaimana ya dalam hal ini majelis hakim ya, sebagaimana Undang-Undang 48 tahun 2009 dan sudah berkekuatan hukum tetap, nah itu tidak bisa komentari. Tetapi kalau kita keberatan terhadap itu masih ada upaya terakhir, yaitu adalah peninjauan. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Ya pertama Pak Prabowo tidak akan mau dan tidak akan bisa mengintervensi. Itu pertama. Yang kedua, seandainya pun Pak Prabowo itu mau masuk dalam wilayah itu, dia akan tanya staf-staf dia gitu, ya kan? Itu kan contohnya Pak Yusril, itu kan ahli hukum. Dia dibaca dia aja. Masih begitu ya kan, Ada masalah lebih besar. ada masalah, ini apa gitu. Enggak, maksudnya gini, Pak Prabowo itu tidak akan berani terlampau jauh gitu, karena fakta-fakta persidangan jelas ya, jelas secara nyata adanya niat jahat dari si terpidana melakukan penghancuran kredibilitas, pengancaman dan pemerasan. Niki tuh protes kemarin, kenapa dia punya berkas tanggal sekian masuk 1 hari kemudian diputus gitu loh. Sementara saya juga meninjau, saya juga bilang kepada staf di kantor, coba kita kan juga beberapa kali pernah kasasi, ya kan, seringlah kita lakukan kasasi. Biasanya putusan kasasi itu memakan waktu paling cepat 9 hari sampai 12 hari. Nah kan 9 hari sampai 12 hari kita coba lihat lagi, review lagi, ya kan, perkara-perkara yang pernah kantor kita tangani dari kasasi itu kita lihat kan bahwa ya kan ternyata putusan itu memakan waktu 9 sampai 12 hari. Ya kan itu paling tercepat. Tapi kenapa putusan Niki itu hari ini dimusyawarahkan, besok diputuskan, nanti selesai 1 hari gitu, dalam 1 hari. Inilah yang Niki protes. Saya pikir saya nggak berani mengomentarinya ya, karena ini kan seperti dikatakan Vicky Prasetyo,
jenglot Tisna. Itu soal perasaan. Ya, jadi ya dari awal kan kami sudah sampaikan, jadilah GC agar dapat meringankan dirinya. Karena kami dari awal menyatakan perbuatan pidana ini bukan tanggung jawab utama terpidana Nikita Mirzani. Saya pikir itu ya. Jadi soal curhatannya ya biarlah ya berbicara seperti itu, karena ini wajar dong seperti tadi. Kami tidak mau masuk dalam ranah. Surat terbuka yang diunggah Nikita Mirzani ternyata menyimpan lapisan cerita yang lebih dalam, bukan sekadar ungkapan kekecewaan, tapi juga seperti membuka kembali luka lama yang belum benar-benar sembuh. Di balik itu, mencuat lagi tudingan panas soal dugaan adanya orang dalam yang bermain di balik layar kasusnya. Ia mencurigai adanya relasi yang tak kasat mata yang menurutnya melibatkan pihak-pihak penting, mulai dari jaksa hingga hakim yang menangani perkaranya. Tak hanya itu, kemarahannya juga diarahkan pada sosok hakim yang menjatuhkan vonis. Nama Soesilo ikut disorot. Tragedi keadilan di tangan hakim Soesilo koruptor dirangkul, single mom dipukul kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Di bawah kepemimpinan Bapak yang menjunjung tinggi supremasi hukum, kami terpaksa bertanya. Di saat isu makelar kasus masih jadi bola panas yang bergulir kemana-mana, muncul satu suara yang justru bikin situasi makin berwarna. Bukan dari orang baru, tapi dari sosok yang dulu pernah begitu dekat dengan Nikita Mirzani, yakni Fitri Salhuteru. Hubungan yang kini sudah merenggang itu seolah membawa Fitri berdiri di sisi yang berbeda. Dalam potongan video yang beredar di media sosial, Fitri dapat memastikan bahwa Dr. Reza tidak pernah terlibat dalam praktik main belakang, seperti yang ramai dibicarakan. Nggak ada permintaan sejumlah uang atau apa tuh upaya penyuapan kepada penegak hukum, nggak ada. Nah, ya ini kalian harus dengar juga nih penjelasan aku. Itu adalah perbuatan orang-orang oknum-oknum yang jual nama, ya, yang jual nama. Jadi kalau saran aku, kalau memang si NM merasa dirugikan, lapor ke polisi, lapor. Kepalang dia udah di sana, lapor. Jadi kita tahu siapa yang bersalah di kasus ini. Karena si bunda-bunda ini pun kasihan, dia jadi tertuduh gitu loh. Walaupun dia suka ngebully-bully aku ya, dia udah minta maaf, aku udah maafin. Tapi dia merasa dia nggak melakukan itu. Kalau memang mau dilaporin, lapor. Nah, menurut dia yang pegang si 4 ember itu adalah lawyernya NM. Lapor, gue bukan kompor, gue mah spiritus. Kalian ini masih mau percaya sama Markus-Markusan? Ini kasus sudah viral. Nggak mungkin ada penegak hukum yang berani mempertaruhkan jabatannya untuk main Markus-Markusan di kasus ini. Nggak mungkin ada yang berani, ya. Pak lurus seluruh sumpit. Udah aku udah capek ngingetinnya, jangan tertipu gitu. Saya nggak perlu berkoar-koar yang selalu misalnya buat IG story apa ataupun ngatain orang. Mungkin kalian bisa lihat saya dari awal duduk permasalahan ini, isu skincare dari awal sampai akhir, saya tidak pernah speak up, saya tidak pernah mengutarakan kata-kata kotor, bahkan menggunjing orang ataupun apa gitu. Saya tidak pernah, karena menurut saya biarlah kalau ada hukum yang harus diproses ya diproses saja gitu. Biarlah pengacara saya sesuai koridornya membela hak saya, seperti itu sih. Di balik ramainya tudingan dari kubu Nikita Mirzani, ada satu momen yang disebut-sebut jadi pemicu utama emosi itu meledak. Sebuah sidang di pekan lalu yang awalnya diharapkan jadi titik terang, justru berubah jadi sumber kekecewaan. Agenda sidang saat itu sebenarnya sederhana, yakni mendengarkan keterangan saksi dari pihak Niki dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Namun suasana yang semula tenang tiba-tiba berubah ketika jalannya persidangan tak sesuai harapan. Sosok Dr. Oki yang dihadirkan sebagai saksi malah tak sempat menyampaikan keterangannya. Alasannya cukup krusial, ia dinilai datang melewati waktu yang ditentukan. Keputusan pun diambil dengan cepat, sidang dihentikan sebelum saksi memberikan penjelasan. Momen itu langsung menyulut reaksi dari pihak Niki yang mereka merasa kehilangan kesempatan penting. Namun cerita tak berhenti di satu sisi. Dari kubu Reza Gladys, penjelasan berbeda pun disampaikan. Melalui kuasa hukumnya, Julianus Paulus,
Mereka memaparkan kronologi versi mereka. Lantas, seperti apa kronologi dari sudut pandang pihak DARG terkait keterlambatan pihak Nikita saat sidang pekan lalu? Persidangan yang sebelumnya bukan majelis hakim yang tidak memberikan keadilan, tetapi saksi dan kuasa hukum Nikita Mirzani tidak mengindahkan ya apa yang disampaikan majelis hakim minggu sebelumnya. Jadi disebutkan oleh majelis hakim minggu depan di tanggal 7 Oktober ya, 8 tidak lupa lah ya. Kita akan bersidang di gedung yang baru. Oke. Kita bersidang gedung yang baru kemudian di jam 10 on time ya. Nah, jadi kalaupun terlambat diberikan toleransi jam 10.15. Bagaimana penggugat? Setuju. Bagaimana tergugat? Setuju. Baik. Tak diketok itu ya minggu sebelumnya. Artinya dengan melihat itu kami pihak tergugat datang ke sana jam 9 pagi tiba di sana. Lalu karena kami nggak tahu karena perdana ya di gedung yang baru, kami cari-cari di mana ini tempat absen gitu kan. Ya karena kami sudah PKPA, jadi sudah biasa seperti itu. Tapi karena gedung baru cari-cari, akhirnya si Oki Pranata mendapatkan tempat itu 34 menit berikutnya. Jadi kami absen itu sekitar jam 9.34. Lalu kalau kemudian pihak penggugat mengatakan dia hadir 9.30, kami kok nggak lihat. Yang kedua, saya itu di depan, yaitu petugas memanggil perkara 1000 gitu. Ya, jadi di jam 10.26 tim kami WA saya, ya itu terbukti. Ayo masuk seperti itu. Sampai saya juga mendengar sampai ke depan petugas perkara 1000 gitu, karena mungkin petugas sudah mengenal kami gitu. Nah, begitu besarnya suara dari petugas memanggil kami, kok nggak dengar gitu loh. Sebenarnya saya tadi datangnya jam 10.15 ya, dikarenakan juga yang saya tahu di PN Jakarta Selatan kayak gitu. Di Ampera gitu. Terus tiba-tiba rupanya di sini, ya udah langsung sini gitu. Kami kaget, media-media menyampaikan bahwa sidangnya sudah selesai. Loh, ini kan nggak fair. Gimana? Kita ini kan mau memperjuangkan rasa keadilan, tapi dalam memberikan toleransi waktu, kenapa ini majelis ini tidak memberikan rasa keadilan itu? Di tengah situasi yang belum juga mereda, Nikita Mirzani tampaknya masih terus memutar arah untuk mencari peluang. Setelah sebelumnya melaporkan persoalan ini ke Komisi Yudisial, langkah berikutnya pun kembali disiapkan dengan serius. Tak lagi berjalan dengan tim lama, Niki kini menunjuk sosok baru untuk mendampinginya, yaitu pengacara senior Krisnamurti. Diketahui keputusan ini bukan diambil secara spontan. Ada proses diskusi yang cukup panjang di sebelum akhirnya menentukan langkah lanjutan yang akan diambil. Dari hasil pembicaraan tersebut, satu keputusan pun mengerucut, yakni mengajukan peninjauan kembali yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Saya bilang hanya ada satu jalan, ya kan, yaitu ruang yang diberikan oleh hukum adalah peninjauan kembali. Kalau misalkan Nikita sepakat, kalau Nikita setuju, kita bahas bersama, ya kan, apa yang akan kita lakukan dalam upaya PK. Lalu Nikita bilang, kalau bisa, ya kan, abang datang ke Rutan, bertemu dengan Nikita untuk berdiskusi. Dia tuh bertemu di Kemang, kemudian bertemu dengan seseorang, lalu dia bilang, Mbak Niki, ya kan, masih lama nggak nih? Kenapa? Saya membeli satu produk, lalu produk ini begini. Itu yang diceritakan Niki ke saya. Kemudian kalau misalkan boleh saya pulang dulu, saya ambil ke kos-kosan. Jauh nggak, kata Niki? Nggak jauh. Kan, kalau nggak jauh, kan ambil aja, saya tunggu di sini. Nah, di dalam live TikToknya Niki itu cuma bilang bahwa hati-hati ya, ada satu produk loh bahaya. Ya kan, produknya begini. Dia tidak pernah menyebutkan seseorang. Nah, kemudian orang itulah yang langsung dia aktif menghubungi, ya kan, orangnya Niki. Nah, berkali-kali disampaikan orang ini kepada Niki bahwa dia ingin Niki memperbaiki produknya, lalu Niki ikut menjual produknya. Artinya kalau saya lihat di sini, berarti kan ada kesepakatan bisnis yang dia tawarkan kepada Niki, gitu loh. Ada kesepakatan bisnis. Nah,
Ketika ada kesepakatan bisnis, Niki bilang, oke deh katanya kalau emang udah setuju, tapi dengan syarat perbaiki ya produknya, kata Niki, perbaiki produknya. Kalau sudah diperbaiki, gue mau jualin, gitu loh. Kalau gue mau jualin, nah mereka sepakat dengan angka itu. Berarti ada timbul pembicaraan yang dimulai dari mereka, lalu ditiktokkan kepada Niki. Hasilnya apa? Sepakat. Dan bahwa ini adalah murni kesepakatan bisnis. Kenapa timbulnya jadi pemerasan? Di balik langkah hukum yang terus berjalan, terselip cerita lain yang tak kalah menyentuh. Krishna Murthy mengaku sempat bertemu langsung dengan Nikita Mirzani saat berada di rutan Pondok Bambu. Pertemuan itu rupanya meninggalkan kesan yang cukup dalam, bukan soal strategi hukum atau pembahasan kasus semata, tapi lebih kepada kondisi Niki yang ia lihat secara langsung. Sebagai seorang ibu dari Laura Meizani, Niki terlihat berada dalam situasi yang menurut Krishna cukup memprihatinkan. Krishna pun tak menutupi perasaannya. Kondisi Niki yang seperti saya katakan, kan kemarin waktu beberapa hari yang lalu saya datang gitu, saya lihat nih kenapa dia agak telat, saya datang kemudian dia agak telat karena dia tidurnya pagi. Saya bilang kenapa nih, katanya dia baru digigit apa kelabang apa katanya. Dia kan baru digigit kelabang, jadi dia ketakutan. Dia nggak bisa tidur. Akhirnya dia baru bisa tidurnya pagi. Jadi waktu saya datang ke situ dia baru keluar tuh sekitar 1 jam. Saya bilang, loh, ini kenapa nih? Dia bilang, bang nggak bisa tidur bang, katanya. Kenapa mau tidurnya pagi? Takut katanya digigit kelabang. Itulah kondisi terakhir itu. Gitu. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.